Setelah kemarin kita membahas postingan Udin yang dimana dia kemarin lebih memilih jadi Syiah daripada Wahabi, daripada menjadi Sunni dia lebih memilih menjadi Syiah, teman-teman. Karena alasan apa? Intelektual, gak sekalian jadi Yahudi. Gak sekalian jadi Yahudi. Yahudi itu juga pinter, intelektualnya juga bagus, filsafatnya juga bagus itu orang Yahudi. Ya, penemu Google, penemu Facebook, oh orang Yahudi, teman-teman. Jangan main kalian. Kenapa gak jadi orang Yahudi saja? Atau jadi orang Amerika, bisa bikin CGI, bisa bikin film luar biasa, bisa bikin sembarang hal, bisa bikin pesawat luar angkasa. Gak sekalian. Ketika dia menggunakan akal, teman-teman, di dalam beragama, maka akalnya akan membuat akal-akalan baru, yang dimana dia lebih mendewakan akalnya daripada iman. Ketika ditanyakan suatu perkara, dia akan bertanya kepada akalnya dulu. Ini kan kesontoloyoan. Dan saya pribadi di sini, teman-teman, sebelum saya mengetahui bahwa Mang Udin ini lebih memilih jadi Syiah daripada Wahabi, ketika dia menang debat dengan Guru Gembul, saya tidak sehada-hada begitu menganggap dia ini sebagai tokoh. No, saya menyimak dulu siapa Udin ini, bagaimana akidahnya. Lalu ketika saya melihat, oh begini, ya udah, nggak perlu kita agungkan, nggak perlu kita jadikan panutan, teman-teman, karena rusak, akidahnya rusak. Dan terbukti ketidakpercayaan saya kepada Udin terbukti, teman-teman, bahwa si Udin ini semakin kesini semakin nyeleneh, aneh dan sontoloyo. Ya, apalagi di postingan yang ingin saya bacakan kali ini jauh lebih sontoloyo lagi, teman-teman. Berbicara tentang kewalian. Allahu Akbar. Coba kita baca. Katanya apa? Wajar di dalam Wahabi tidak ada satupun yang menjadi wali. Sontoloyo lah. Di posting 17 September 2016. Perhatikan kalimatnya ya. Tak pernah ada cerita seorang wali yang terlahir dari rahim Wahabi. Titik. Oke, kita bahas ini dulu. Tak pernah ada seorang wali terlahir dari rahim seorang Wahabi. Orang Wahabi itu siapa sebenarnya? Pengikut Abdul Wahab. Ingat, pengikut Abdul Wahab. Siapa Abdul Wahab? Bapaknya Muhammad, yang dimana yang diklaim oleh orang-orang Sontoloyo sekarang itu, siapakah Wahabi? Yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, teman-teman. Ya, Muhammadnya yang diklaim Wahabi. Jadi Muhammad itu mengikuti bapaknya, teman-teman, mengikuti Abdul Wahab. Dan Abdul Wahab ikut siapa? Jadi ini sudah salah tanggap, teman-teman. Oh, Abu Bakar bin Salim, teman-teman, terus para kabib-kabib menurunkan rantai emas dari langit, membelah langit, terbang, teman-teman. Kata salah satu Habib, kalau gak dipanggil anaknya itu akan nembus langit, teman-teman, pergi ke Sidratul Muntaha, katanya begitu, teman-teman. Terus apa lagi? Adu api. Wow, Abu Bakar bin Salim adu api, teman-teman. Kalau sekarang kan enggak, walinya pakai petasan. Astagfirullah, nyatanya inilah efek main-main sama ODGJ, sampai buat trauma kepada seorang anak kecil. Lagi pula, siapa sih yang ngasih ginian membolehkan main di dalam rumah? Secara akal sehat, manusia normal pun akan melarang siapapun main kembang api di dalam rumah. Ada yang bisa jelaskankah maksud dan tujuannya? Wali Majedub pakai petasan, karomah, ditembak-tembakin ke jemaah gitu. Apa ini? Nggak pakai baju, teman-teman. Walinya mereka itu. Kalau untuk menjadi wali harus gila seperti itu, mending nggak jadi wali, teman-teman. Nggak jadi wali. Kata Hanif Alatos, orang yang menjadi wali Majedub itu, tahapannya luar biasa, teman-teman. Memang banyak orang jadi gila karena mempelajari hal seperti ini. Karena apa? Mendewakan akal. Akal itu jadi pondasi mereka di dalam beragama. Nggak ada, ya memang nggak bakal ada. Orang gila, menurut orang Salafi, ya gangguan jiwa, teman-teman. Bukan jadi wali. Menurut orang Salafi, ya orang gila, orang sontoloyo, orang aneh nyeleneh, orang gak waras, ya gangguan jiwa mereka, ODGJ, bukan wali. Kan bagi mereka wali. Bagi Mang Udin ini, orang-orang yang gila ini dianggap wali sudah. Pokoknya orang yang bisa ngehalu Sontoloyo jadi wali. Coba sekarang, siapa walinya sekarang? Siapa walinya sekarang? Habib Umar bin Hafiz. Coba tes kewaliannya. Bisa dites gak kewaliannya? Oh gak bisa, itu kan karomah Sontoloyo. Bacaannya saja seperti itu. Ya bukan saya menghina, tapi memang bacaan Al-Habib Umar ini ya begitu, teman-teman. bukan arad alamin. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata 'alaihim bukan alaihim arad alamin. Di sini alamin, semesta alam, alamin, orang-orang sakit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nice. Fatal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baka sidi innaka hal kariyadaga hum magariyamakum.
Kalimat Al-Quran dibaca ditabrak kemana-mana. Paseh kagak, hafal kagak, ngaku wali. Yang lucunya lagi disebutnya ahli hadis. Dia mengaku sebagai orang yang ahli hadis, bisa menghafal 100.000 hadis. Akan tetapi apa? Baca Quran aja masih belepotan. Kayak itu disebut wali. Wali apa? Wali halu. Dikatakan belepotan sudah, tapi jadi wali. Oh, diklaim hafal 100.000 hadis, dites. Kalau memang hafal ratusan ribu hadis, dites, diuji matannya, diuji riwayatnya, diuji perawinya, diuji sanad-sanadnya. Bagaimana itu? Disilang-silang kalau perlu. Seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari kan dulu pernah dites tuh hafalan hadisnya. Begitu caranya, disilang-silang. Tapi apa? Dibenahi sama Imam Bukhari. Begini-begini. Terbukti orang yang diklaim memiliki keilmuan seperti itu, terbukti teman-teman, dites. Coba sekarang Habib Umar ini diundang lagi ke Indonesia, berapapun biayanya. Coba sekarang Habib Umar datang, suruh datang ke Indonesia, kita tes. Bener-bener kita tes. Bisa gak dia lulus 100.000? Gak usah 100.000, 1.000 hadis. 1.000 hadis dites. Kira-kira lulus apa enggak? Saya yakin 1.000.000% enggak bakal lulus, teman-teman. Cara tesnya ya seperti yang saya bilang tadi. Matan, sanad, periwayatnya, turun dari kitab mana, dari hadis siapa, disilang-silang. Bisa enggak dia menjawab pertanyaan-pertanyaan itu? Saya jamin gak bakal bisa. Ya, gak bakal bisa. Ya, kalau pengen bukti, mari. Berapa mau ngundang Habib Umar ini untuk datang ke Indonesia? Silahkan. Kita adakan di fakultas ternama di Indonesia. Atau bagaimana ya? Pokoknya undang Habib Umar untuk dites hafalan hadisnya, dikelilingi ulama, ditonton live. Kalau berani, teman-teman. Ya, wali teman-teman, karena klaim la ya'riful wali illal wali. Pokoknya yang melihat wali, Habib Umar tuh wali loh. Siapa yang melihat? Si fulan. Oh, berarti si fulan wali. Kok kamu tahu si fulan itu wali? Dari si fulan terus semua wali ini. Pokoknya semua orang ini wali karena tahu, oh, dia wali. La ya'riful wali illal wali. Pokoknya tidak ada yang bisa melihat wali kecuali wali. Ini wali semua sudah. Udin juga wali karena tahu si fulan wali. Kan sontoloyo, teman-teman. Apakah Abu Bakar wali? Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, apakah mereka wali? Kenapa mereka tidak disebut wali-wali? Kenapa? Para sahabat itu orang-orang soleh, teman-teman. Hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Melihat mujizat turun, melihat ayat-ayat Al-Quran turun, mendapatkan nasihat dari Nabi Muhammad SAW langsung, mengamalkan ibadah langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa mereka tidak disebut wali? Keempat imam mazhab, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i. Kenapa keempat imam mazhab ini tidak dijuluki wali? Ibnu Taimiyah. Oh enggak, Ibnu Taimiyah bukan wali. Meskipun dijuluki Syekhul Islam, ya, meskipun dijuluki Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, enggak, itu bukan wali bagi Udin. Karena apa? Bukan bagian dari sufi sudah. Jadi apa? Beda golongan. Akhirnya apa? Bukan wali. Yang wali cuma dari sufi. Di sufi membludak walinya. Sampai orang gila jadi wali di sufi. Biar kalian tahu. Wow, dongeng Sontoloyo, teman-teman. Dongeng Sontoloyo pokoknya. Mecah diri jadi dua. Perang! Silahkan. Coba ini yang menjadi wali-wali di Indonesia. Ini kan hebat Sontoloyo kan. Coba datang ke Palestina. Bela itu Palestina dengan karomah kalian. Turunkan rantai emas dari langit. Terbang satu-satu. Kan pernah dikisahkan tuh. Kalau bukan karena wali-wali di Indonesia ini tidak akan menang dari penjajah. Karena hanya bermodal bambu runcing. Utus wali-wali di Indonesia yang beragama sufi, yang beraliran sufi, utus wali-walinya. Wali Majedub paling depan, wali Kutub di belakangnya. Seperti wali-wali, mungkin Habib Rizik wali, Habib Lutfi wali, wali iya sudah diakui wali. Nah, wali-wali ini suruh baris paling depan perang dengan Israel. Kira-kira mempan nggak kewalian mereka? Sebagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Terbukti kewaliannya mereka di medan perang. Khalid bin Walid, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Semua sahabat ini berperang dengan Nabi. Mereka apa? Terbukti karomahnya, terbukti kewaliannya. Sekarang ini orang-orang yang bercerita dongeng khurafat ini bisa terbang Sontoloyo, bisa membelah diri jadi dua, belah diri jadi 100, perang dengan Palestina. Belahannya suruh perang, aslinya ngumpet. Begitu teman-teman. Ya, wali. Ya, kita lanjut lagi baca tulisan Mang Udin. Sejak pertama kali mazhab itu berdiri dan sampai sekarang ini. Jadi tidak ada wali teman-teman sampai sekarang. Sedangkan di lingkungan para sufi membeludak, orang gila wali di sufi. Tukang sapu jalanan pun ada yang menjadi wali. Betul teman-teman. Jadi wali Sontoloyo. Berkumis dikit jadi wali teman-teman. Di pasar Tarim itu wali semua. Wali teman-teman. Di pasar kota Tarim itu begal Quran, Bu. Jadi kalau ada yang jualan, kalau ada yang beli, ditaruh. Kalau nggak ada, pegang Quran. Wali. Jalan ketemu tukang tambal ban. Ini tak mati wali. Tak songgoan. Mukanya agak jelek-jelek kayak tak mati wali. Langsung gak tulisan. Ketika jalan langsung, Fulan, iya kenapa? Aku masukkan juga di tulisan kamu itu. Langsung tahu. Dia ini sedang nyatet wali-wali.
Ketika ngelihat orang tukang tambal ban ini gak pati wali, mukanya gak pati khusyuk wong iki. Lainnya aja. Ketika jalan langsung keretek, jalan dipanggil, fulan, aku masukkan ke daftar yang kamu tulis itu juga. Masya Allah, tukang tambal bannya jadi wali. Kalau di sini Masya Allah, nggak jadi wali kecuali sudah punya anak wali murid. Pokoknya orang sufi ini membludak walinya. Siapa yang bisa melihat wali? Mang Udin. Tukang sapu jadi wali, teman-teman. Siapa yang bisa melihat? Mang Udin. Berarti Mang Udin wali. Bisa dites gak kewaliannya? Ya, bisa dites gak kewaliannya? Wali halu, dongeng takhayul, khurafat. Bicara wali-wali ya. Saya kadang geli teman-teman ketika orang berbicara tentang wali-wali. Sontoloyo kalau menurut saya. Jadi kalau di Mekah Madinah gak ada walinya teman-teman. Meskipun Mekah Madinah ini akan Allah jaga akidahnya, syariatnya, gak ada walinya di situ. Karena gak menjual khurafat memang di sana teman-teman. Gak menjual. Kalau di Indonesia beda lagi. Jangankan orangnya, makamnya, nisannya berkeramat. Nisannya berkeramat, tanahnya berkeramat. Apalagi yang berkeramat? Kuburannya, apa namanya, kelambunya keramat. Semua keramat. Saya nggak apa mendatangkan orang ke sana banyak. Dan setiap orang kadang berinfak. Kuburan adalah sumber mata pencarian. Sungguh aneh, para penziarah dijanjikan keberkahan dengan kunjungan ke makam. Namun warga sekitar meminta kepada para pengunjung makam. Ya, aneh banget kan? Itu kenapa para akamsi tak ikutan minta keberkahan kepada makam, malah meminta kepada pengunjung. Sedangkan pemuka tokoh mereka sibuk membuat cerita-cerita agar banyak para pengunjung yang hadir ke tempat tersebut dengan maksud mencari keberkahan. Sadarlah wahai saudaraku, kami ingin menuju surga bersamamu. Kami mengingatkan kepadamu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau memohon, mohonlah kepada Allah. Dan jika engkau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Allah bukan seperti pemimpin negeri yang jika meminta harus melalui menterinya. Maka mintalah kepada Allah saja. Lah, dia malah qasidahan di kuburan. Dan dari infak itu, wow, bisa menghidupi sudah. Kan hebat. Wali teman-teman. Gak ada yang bisa melihat wali kecuali wali. Ya Allah. Lanjut lagi baca. Saya berani menantang Anda untuk membuktikan adakah wali yang bergenre Wahabi tidak akan pernah ada. Syekh Yusri Gabir atau ulama besar Al-Azhar. Oh, ini bukan perkataan Udin teman-teman. Tapi ini perkataan Syekh Yusri Gabir. Gabir apa? Di ulama Al-Azhar. Berarti ulama Al-Azhar ini teman-teman menantang umat untuk membuktikan di Jazirah Arab itu orang-orang yang berfaham Salafi teman-teman, Wahabi, ada gak yang jadi wali? Oh, gak ada. Adanya di Sufi semua. Coba sekarang adu, ya. Walinya Sufi dengan walinya Wahabi, coba diadu. Adu hafalan. Ya, hafalan hadisnya diadu, teman-teman. Oh, jangan cerita khurafat. Kalau cerita khurafat siapapun bisa, teman-teman. Siapapun bisa dongeng, ya. Orang Amerika pinter bikin khurafat. Film-filmnya Sontoloyo semua hebat. Terbang, teman-teman, nembus genteng, nembus tembok. Nembus tembok bisa orang Amerika di film. Cerita khurafatnya begitu. Kalau orang Sufi coba diadu. Kalau memang wali, kan di Indonesia pernah diceritakan, saya ulang lagi nih, di Indonesia pernah diceritakan ketika peperangan zaman dahulu, kalau bukan jasa wali-wali yang ada di Indonesia, Indonesia tidak akan menang dari penjajah, karena berperang hanya bermodalkan bambu runcing. Sekarang coba wali-wali di Sufi ini, orang-orang Sufi, suruh berkumpul perang dengan Israel. Kira-kira mampu gak karomahnya, kewaliannya, sebagaimana Khalid bin Walid. Waduh, Khalid bin Walid itu teman-teman, ketika Abu Bakar perang, Khalid bin Walid terus menjadi panglima, teman-teman. Dijadikan panglima. Wali itu ya. Menurut saya Khalid bin Walid itu wali, teman-teman. Yang dimana Khalid bin Walid ketika berperang tidak akan ada hasil akhir kecuali kemenangan bagi Islam. Sampai dijuluki seperti itu. Dan sekarang bagaimana kalau wali-wali Sufi ini diajak berperang? Kira-kira kemenangankah? Wali-wali kutub, wali majedub taruh paling depan. Suruh pakai celana pendek, suruh perang paling depan. Suruh pegang granat. Atau tes ilmu, ya. Ilmu Al-Faqih Muqaddam, bisa ini, bisa sembarang. Kenapa yang sekarang wali-wali yang sekarang ini gak ada yang seperti itu? Bahkan teman-teman, jangankan walinya, muridnya disuruh lompat dari gunung, gak kenapa-kenapa teman-teman. Jadi karomah wali itu, karomah wali bisa membuat orang kebal teman-teman. Bisa lompat-lompatan dari atas atas gedung atau atas bukit begitu ya. Gak mati-mati lompat-lompat itu. Kalau nyebut Habib Fulan, lompat dari apapun gak mati-mati. Sekarang coba ini semua jemaah ini perang ya, nyebut si Fulan itu pergi ke Palestina, bela orang Palestina. Itu jihad. Coba buktikan di lapangan jihad. Kira-kira bener-bener terbukti gak itu wali? Aduh ya Allah, saya kira main wali-walian ini sudah berakhir. Ternyata masih ada.
Di dalam Al-Quran memang disebutkan siapa wali-wali Allah itu, yaitu mereka yang beriman, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ragu dengan keimanannya, dan dia sebenar-benarnya bertakwa, teman-teman. Ingat kata-kata saya, benar-benar bertakwa. Bukan cuma bilang saya takwa, no, tapi benar-benar bertakwa. Apakah mereka benar-benar bertakwa? Orang yang mengaku sufi-sufi ini kebanyakan di Indonesia sudah jadi kiai, jadi gus, jadi habib, jadi ini, jadi itu, sontoloyo. Berujung apa? Banyak kasus-kasus asusila, teman-teman. Dalam 2024 ini, kalau 100 kasus pencabulan ada mungkin. Karena setiap bulan lebih dari 4, lebih dari 5. Bulan kemarin, Desember ini, 8 kasus kalau tidak salah, lebih kayaknya. Dari berita yang belum saya ketahui, Gus beserta kiainya, beserta ustadznya mencabuli santri-santrinya berjumlah 20 orang. Ada ustadz juga mensodomi. Pokoknya sontoloyo mereka ini, sufi, teman-teman. Gak jadi wali mereka, wali mesum. Ya Allah.